Uli adalah salah satu spesies wanita yang memiliki sifat barbar tapi juga kekanak-kanakan. Dan tak lupa pula dia memiliki sifat yang jarang sekali dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Pikiran yang mudah sekali berkelana. Mudah speaker yang bukan-bukan pada tentu hal itu akan terjadi dan menimpa dirinya. Sedangkan pikiran-pikiran positif selalu saja hilang entah kemana. Andai ada yang namanya obat untuk menghilangkan pikiran-pikiran positif yang ada di kepala Uli, mungkin sudah sejak dulu wanita itu membeli obat tersebut agar dia tidak perlu pusing-pusing dalam memikirkan hal yang belum pasti terbukti bukan. Hari ini apa yang dia pikirkan secara berlebihan dan yang dia takut dia sama sekali tidak terjadi. Justru adik ipar yang artinya adik kandung Arya dan juga istrinya itu memperlakukan Uli dengan baik. Mungkin memang benar apa kata Arya bahwa Aulia harus membuang jauh-jauh pikiran-pikiran kotor, yaitu pikiran-pikiran negatif yang hanya membuat Uli jadi takut dan cemas. Arya sudah pernah membahas hal ini sebelumnya sejak mereka masih di desa dulu. Sejak Uli yang selalu ketakutan akan dirinya menjadi janda karena diceraikan oleh Arya. Namun, ternyata Uli tidak mengamalkan apa yang dikatakan Arya sehingga sampai detik ini pikiran-pikiran buruk itu masih mendominasi dirinya. Berkenalan dengan kedua bocah kecil, satu laki-laki dan satu perempuan, Uli perhatikan. Mereka sepertinya hanya memiliki jarak 1 tahun. Sebab keduanya lebih mirip seperti anak kembar daripada seperti abang dan adik. "Hai sayang, namanya siapa?" tanya Ulin pada dua bocah kecil yang duduk di sofa single. Kalau untuk orang dewasa sofa itu hanya bisa diduduki oleh satu orang, tapi karena mereka adalah bocah cilik maka kakak beradik itu duduk dalam satu single sofa berdua. Hanya hening, Uli seperti diacungkan, dia tidak menerima jawaban bahkan respon atau lebih tepatnya dilirik pun tidak oleh kedua bocah cilik itu. Dalam hati Uli berkata, "Tidak om, tidak keponakan keduanya sama saja. Sama-sama memiliki sifat sedingin es di kutub utara. Kalian gak mau kenalan sama mami tua?" tanya Yuna pada sepasang anaknya yang masih duduk dengan raut wajah cemberut itu. "Mami tua?" tanya Uli heran. "Ya, mami tua mereka adalah kamu, Kak." Sebab kedua bocah ini memanggil Bang Arya dengan sebutan papi tua, Yuna yang sudah memiliki 2 orang anak itu menjelaskannya pada Uli. "Kenapa harus begitu? Apa tidak ada panggilan lain?" tanya Uli. "Ya, mau bagaimana lagi? Sampai kapanpun image tentang Uli yang notabene adalah seorang gadis desa tidak bisa hilang. Aneh saja gitu rasanya kalau dipanggil dengan sebutan papi atau mami. Sudah seperti orang-orang bule saja," pikiran Uli. Sebutan itu lebih modern. Dan yang memberikan sebutan itu adalah almarhum mama dulu karena ingin sekali Bang Arya cepat menikah. Yuna menjelaskan sekali lagi tentang apa yang dia ketahui. Bagaimanapun Yuna adalah menantu pertama di rumah ini. Dan dia juga sempat kenal dengan almarhum ibu mertua mereka. Jadi sebagai menantu yang lebih dahulu masuk, setidaknya dia berusaha untuk membagi informasi, mengajari dan memimpin Uli supaya bisa tahu tentang aturan atau apapun itu yang ada di rumah ini. "Kamu tahu kakak ipar, kami sudah sejak dulu mencari wanita untuk bisa dijodohkan dengan abangku ini. Namun, tak satu pun wanita ada yang dia terima." Zoe yang sejak tadi membahas masalah kantor dengan Arya kini berubah haluan menjadi membahas masalah abangnya dengan kakak iparnya itu. "Aku permisi dulu," kata Arya pamit.
Entah mengapa laki-laki itu selalu saja tidak suka kalau ada orang atau siapapun yang membahas mengenai masalah percintaannya, masalah hidupnya, masalah pribadinya. Membuat Arya memutuskan untuk segera pergi dari situ. Tidak ada gunanya juga dia di sana kalau ujung-ujungnya adiknya itu. Ayah kan mengolok-olok dirinya yang baru sadar dan baru menikah saat ini. Kamu, itu ngomong apaan sih? Lihat tuh Bang Arya jadi pergi. Yuna langsung menegur suaminya dan menatap laki-laki itu dengan mata bulatnya. Mendapat tatapan seperti itu membuat Zoe menciut. Dia tak habis pikir bahwa ucapannya untuk mengolok-olok pada Uli yang sedang asik membujuk kedua bocah cilik itu agar mau bermain dengannya. Tidak masalah. Aku tidak tersinggung atau kenapa-kenapa. Mungkin abang kalian saja yang terlalu terbawa perasaan. Uli kali ini menjawab dengan santai. Sudah tidak terlihat lagi raut-raut wajahnya yang insecure atau minder atau apalah itu. Sejak hati kecilnya mengatakan kalau mereka semua ini adalah orang baik, maka Uli bisa jadi lebih tenang. Mendengar ucapan kakak iparnya membuat Yuna tersenyum. Apalagi sejak tadi sampai detik ini dia tidak menemukan sikap jelek Uli. Membuatnya merasa senang karena memiliki kakak ipar seperti Uli. Bang Arya memang selalu seperti itu Kak. Sejak kejadian 10 tahun itu dia abangnya berubah menjadi tatapan kesal sang istri. Bagaimanapun, Zoe sama dengan laki-laki lain pada umumnya dia takut kepada istrinya. Dia juga tidak ingin bertengkar dan membuat cara antara dirinya dengan tekstil apalagi kalau sampai anak-anaknya melihat mereka sedang melakukan perang dingin. Zoe menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Dia tahu dia sedang tidak aman saat ini. Maka dari itu dengan kesadaran besar yang ada pada dirinya, Zoe memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua anaknya dan istrinya untuk menyusul Arya yang entah pergi kemana. Daripada kenapa-kenapa lebih baik dirinya menghindar sejenak. Membuat suasana tidak canggung lagi. Maafkan, aku kakak ipar, Yuna berkata dengan penuh penyesalan. Tidak masalah. Tidak perlu merasa bersalah seperti itu. Aku sudah tahu semua mengenai kejadian 10 tahun lalu itu. Sebelumnya Arya sudah menceritakan semua itu padaku. Ya, memang benar. Memang itulah yang terjadi. Arya telah menceritakan kejadian itu saat hari di mana mereka menikmati matahari pagi sebagai pasangan suami istri. Benarkah? Tanya Yuna tak percaya. Bagaimana bisa Yuna percaya? Selama ini yang dia tahu abang iparnya itu adalah sosok laki-laki yang sulit terbuka pada siapapun. Namun, siapa sangka jika Arya sudah menceritakan hal yang sudah lama dia tutupi pada Uli. Mungkin ini kali yang dinamakan jodoh. Buktinya Arya bisa bercerita dengan terbuka pada Uli yang saat itu adalah orang asing dan baru dikenalnya. Iya, dia sudah menceritakan hal itu bahkan saat kami pertama kali berbagi cerita.